Innal hamdalillah segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, patuh, tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, dan jangan sekali-sekali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya, Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar, jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam hal ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kata kunci, password, di mana setiap muslim kalau memahami masalah ini atau yang sudah memahami bagaimana mereka istiqamah untuk menjaganya, dipastikan apapun yang dia harapkan, apapun yang dia butuhkan dari nikmat, dan juga apa yang dia butuhkan jadi jalan keluar dari setiap permasalahan dia hadapi akan terpenuhi. Iya saudaraku seiman, itu adalah syukur. Begitu banyak kita dengarkan dari lisan para da'i menyebutkan tentang masalah syukur. Mungkin seringkali lisan kita mengatakan bersyukurlah, atau kita pun kadang-kadang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi permasalahannya, banyak orang yang belum memahami tentang makna secara dalam tentang makna syukur ini, dan juga belum istiqamah, sehingga mereka hanya bersyukur di saat yang dilihat depan mata yang dia anggap nikmat. Kalau seandainya Allah Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya sebuah sepeda motor, namun harapan dia adalah sebuah mobil, maka dia tidak akan pernah bersyukur, karena bagi dia motor belum sebuah nikmat. Atau mungkin dia targetnya memiliki mobil yang tahun 2023 misalnya, sementara Allah memberikan dia tahun 2020, maka lisannya tidak akan mengatakan alhamdulillah, karena bagi dia belum sampai target yang dia inginkan. Padahal sebenarnya tidak mungkin nikmat itu bertambah kecuali dengan kata kunci ini, yaitu syukur. Tidak asing lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, di mana Allah memastikan dan Allah mewajibkan atas dirinya bahwasanya semua orang yang bersyukur pasti akan ditambah dan diberikan semua yang dia butuhkan.
Dalam firman-Nya, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan Muhammad menyeru dan mewajibkan atas dirinya, siapapun yang berterima kasih atau bersyukur pasti akan aku tambah, dan siapapun yang kufur tidak pernah menilai nikmat tersebut sehingga berterima kasih, maka siksaku sangat pedih. Syukur, saudaraku seiman, dari sisi bahasa disebutkan oleh para ulama adalah as-sana 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Artinya syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebajikan atas kebajikan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam As-Sihah fil Lugha, bukunya Al-Jauhari. Ibnu Qayyim rahimahullah lebih dalam menjelaskan tentang masalah syukur, sehingga harapannya adalah setiap muslim bisa menerapkan dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar lisan yang mengucapkan syukur tersebut, tapi bagaimana dia lebih dalam dari masalah itu sehingga benar-benar bisa mendatangkan hasil dan efek yang diharapkan. Beliau mengatakan asyukur zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Artinya syukur itu baru bisa mencapai targetnya dan akhirnya mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seorang hamba dengan pujian lisan dan juga pengakuan melalui lisan tersebut. Ditambah lagi adanya persaksian dan kecintaan di dalam hati seorang hamba kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat tersebut. Juga disempurnakan dengan pelaksanaan kepatuhan dan ketaatan melalui anggota tubuh. Disebutkan dalam kitab Madarikus Salikin jilid 2 halaman 244. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menyuruh kita berterima kasih, tapi Allah pun memang memiliki sifat yang mulia ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 23, "Innallaha ghafurun syakur." At-Tabari mengatakan dalam terjemahan sungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur, beliau mengatakan menukil perkataan Qatadah rahimahullah, Ghafur adalah maha pengampun terhadap semua dosa sebanyak apapun, asal hamba tersebut mau kembali kepada Tuhannya akan dimaafkan. Begitu juga dengan Syakur, adalah zat yang maha membalas dengan berlipat ganda dengan hanya berterima kasih sedikit saja kepadanya. At-Tabari menyebutkan di jilid 21 halaman 531. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Taghabun, surah nomor 64 ayat 17, Allah berfirman, Wallahu syakurun halim. Ibnu Katsir mengatakan makna Allah itu adalah zat yang maha syakur dan halim, ialah memberikan balasan kebaikan dengan ganjaran yang melimpah. Jadi walaupun hanya dengan syukur sedikit, maka ganjarannya akan sangat besar. Tafsir Quranul Azim, jilid 8 halaman 141. Allah Subhanahu wa taala juga memuji dan memerintahkan para nabi-nabi dan rasulnya agar selalu bersyukur. Contoh misalnya tentang Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 3. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya keturunan manusia yang telah kami bawa bersama Nuh, maksudnya di kapal Nuh, sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Demikian pula tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 120 sampai 121 Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh pada Allah dan selalu lurus berada di jalan Allah, dan dia sekali-kali bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan menunjuki ke jalan yang lurus. Demikian pula dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya adalah sampel-sampelnya saja, karena semua nabi-nabi memang orang-orang yang banyak bersyukur. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis Bukhari Muslim tentang salah satu contoh syukur beliau disebutkan, kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah qama hatta tafattarat rijlah. Nabi Muhammad SAW kalau berdiri mengerjakan solat, maka dalam solat itu saking lamanya berdiri sampai membuat telapak kaki beliau pecah-pecah. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan inilah di solat malam dikerjakan. Tapi riwayat Bukhari Muslim ini menyebutkan di semua solat beliau SAW.
Kemudian Aisyah berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah anda kerjakan ini sementara dosa-dosa anda sudah jelas diampuni yang lalu dan juga yang akan datang? Maka jawaban Nabi SAW, bukan beliau mengatakan karena ini Allah perintahkan, karena ini saya harus lakukan sebagai seorang hamba. Beliau mengatakan, apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan dalam banyak ayat Al-Quran agar kita hamba-hambanya orang-orang beriman selalu bersyukur. Dalam banyak firman-Nya diantaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 172 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah, nikmatilah nikmat yang telah kami berikan dari hal-hal yang baik sebagai rezeki untuk kalian, dan bersyukurlah kepada Allah kalau kalian menyembah kepadanya. Tugas kita saudaraku seiman menikmati dan berterima kasih saja. Kalau lapar, kita tinggal mencari makanan yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan kita, nikmatin dengan lidah kita, menikmati gurihnya, manisnya, ya asinnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita bersyukur kepada Allah SWT. Tidak lebih daripada itu. Makanan tersebut kalau sudah lewat ukuran sepertiga dari jari kita pun di tenggorokan, kita sudah tidak pernah punya andil dalam makanan tersebut. Semuanya sudah teratur rapi. Ibarat tubuh kita ini sebuah pabrik yang sangat besar, memiliki jutaan lift yang sudah akan membawa komponen-komponen makan tersebut yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai nutrisi dan juga yang tidak dibutuhkan sebagai kotoran yang akan dibuang oleh manusia. Demikian pula dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat masyhur dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku kata Allah, dan selalulah berterima kasih bersyukur kepadaku, dan jangan pernah kalian kufur. Makna kufur adalah memungkiri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atau mengecilkannya sehingga seakan-akan dia bukan sebuah nikmat. Banyak orang menganggap bahwasanya sakit itu adalah murni cobaan. Padahal sebagian ulama salaf memandangnya adalah sebuah nikmat yang besar, karena dengan sakit dia bisa memahami makna kesehatan itu. Begitu juga dengan lapar. Dengan lapar kita bisa merasakan nikmatnya makanan tersebut. Kalau orang sudah kenyang, dihidangkan makanan seenak apapun, dia tidak akan merasakan kenikmatannya. Ternyata lapar bukan cuma sekedar murni sebuah cobaan, tapi juga langkah untuk bisa menikmati nikmat yang sedang ada sehingga kita bersyukur. Demikian juga dengan haus, demikian juga dengan capek. Semuanya itu adalah sebuah langkah-langkah dan upaya dari Allah subhanahu wa ta'ala agar hambanya bersyukur kepadanya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian berterima kasih maka dia akan ridha kepada kalian. Makna Allah ridha, Allah akan penuhi semua kebutuhan kalian, Allah akan maafkan kesalahan kalian, Allah akan berikan solusi dari masalah-masalah kalian. Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah lah satu-satunya yang telah membuat kalian lahir keluar dari perut ibu kalian sementara kalian tidak mengetahui apa-apa, dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kalian bersyukur. At-Tabari berkata rahimahullah dalam tafsir surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 145 ayat selanjutnya, wasanajis syakirin, dan pasti kami akan berikan balasan yang melimpah bagi orang yang suka bersyukur. Beliau mengatakan maksudnya karena bersyukur Allah akan memberikan kebaikan yang dijanjikan di akhirat dan rezeki yang melimpah di dunia. Tafsir yang diambil dari At-Tabari jilid 7 halaman 263. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 147. Kalau orang bersyukur bukan hanya sekedar diberikan nikmat, tapi akan diselamatkan dari siksaan. Sebagaimana Allah berfirman, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Bagaimana bisa Allah menyiksa kalian sementara kalian masih bersyukur dan beriman? Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa kalian, itu maknanya bila kalian bersyukur dan juga beriman.
Dan dalam nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam firman yang lain agar kita selalu menyebut-nyebutnya. Dalam surah Ad-Duha yang masyhur surah nomor 93 ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Rabbmu perbanyaklah menyebutnya. Artinya berterima kasih kepadanya dan juga menyebutnya di depan makhluk bahwasanya ini nikmat Allah yang melimpah diberikan kepadaku.